Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Para sahabat Sauma TV yang berbahagia, alhamdulillah kesempatan kali ini kita dapat bersilaturahim walaupun melalui media sosial atau jaringan elektronik, namun kita tetap bersilaturahim, semoga ada manfaat dan memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para sahabat Sauma TV yang kami banggakan, kesempatan ini saya akan mengambil tema bersabar, bersyukur, optimis, dan rojaah di masa pandemi COVID-19 tahun 2020 ini. Kita ketahui bersama bahwa dalam surah Al-Baqarah ayat 155, 156, Allah telah berfirman dalam ayat tersebut bahwa Allah akan menguji dari kamu sekalian, yakni akan, ini kalau lengkapnya arti terjemahan dari ayat tersebut, sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar, yaitu orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Para pendengar sahabat Sauma TV, tentunya dari ayat ini kita alami saat ini. Kita menerima ujian, cobaan, yakni dengan pandemi Corona COVID-19. Yang mana ini membuat kita kalau tidak sabar, kemudian tidak pandai bersyukur, dan tidak optimis, juga perlu adanya rojaah, berharap kepada Allah. Maka kita akan menjadi orang yang ada di persimpangan jalan. Untuk itu, kita dalam mensikapi pandemi COVID-19 ini, sekali lagi kami harap untuk bisa bersabar, untuk bisa bersyukur secara optimis dan sekaligus berserah diri, berharap kepada Allah dan bukan berharap kepada yang lain. Karena sesungguhnya Allah juga berfirman dalam surah Al-Quranul Karim, walillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa kana Allahu bikulli syai'im muhit. Dan milik Allah apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Dan pengetahuan Allah meliputi segala sesuatu. Jadi segala apa yang terjadi di alam, di dunia ini, juga termasuk di Indonesia ini, adalah sangat sepengetahuan Allah. Dan inilah takdir dari Allah. Sehingga kita harus menerima apa yang telah dikehendaki oleh Allah ini dengan baik. Jangan sampai kita ini termasuk orang yang tidak seperti apa yang diharapkan oleh Imam Ghazali. Imam Ghazali menyebutkan
ada 4 kriteria orang dalam menerima cobaan. Tentunya harapan Imam Ghazali ini akan menjadikan renungan kita bersama. Kita termasuk kelompok yang mana? Imam Ghazali mengatakan 4 kelompok tingkatan orang dalam menerima cobaan. Pertama adalah kelompok al-ajzi, orang yang lemah. Orang yang lemah itu orang yang ketika menerima cobaan adanya cuma ngresulo. Ngresulo itu menyalahkan. Bukan menyalahkan diri, menyalahkan Tuhan bahkan. Allah yang disalahkan. Kenapa bisa demikian? Mungkin juga menyalahkan orang lain. Padahal ini betul-betul merupakan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan pernah muncul yang namanya orang Islam tidak akan terkena itu virus corona. Tapi faktanya apa? Di Mekah saja saat ini, yang di sana sumbernya orang Islam, sumbernya syariat Islam, ternyata juga saat ini pandemi COVID-19. Sampai saat ini pun belum dibuka akses untuk jamaah haji di berbagai negara, bahkan seluruh dunia. Ini kita ketahui. Ini ngresulo. Yang kedua, Imam Ghazali mengatakan, kelompok yang kedua adalah kelompok yang sabar. Sabar ini termasuk kelas kedua. Sabar. Terima ing pandum dari Allah Subhanahu. Inilah takdir. Kemudian Imam Ghazali menaikkan derajat lagi. Kelompok ketiga adalah orang yang ridho. Ridho itu menerima dengan ikhlas sepenuh hati kejadian yang apa yang terjadi ini memang betul-betul dari Allah. Kemudian setelah itu Imam Ghazali menyampaikan kelompok yang keempat. Inilah kelompok yang betul-betul makomnya di mata Allah sangat-sangat diberi balasan yang baik. Yakni kelompok orang yang bersyukur. Orang yang bersyukur inilah dimanapun, kapanpun hidupnya akan menjadi tenang. Bersyukur dari apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga harapan kami dengan sekilas tausiah ini, kami berharap dalam menghadapi COVID-19 ini, hendaklah kita ini menerima cobaan ini, yakin ini adalah takdir Allah. Ini cobaan Allah. Kemudian ini kita harus bersabar, bersyukur, optimis, dan mengharap hanya kepada Allah. Pertolongan-pertolongannya. Bukan kepada yang lain. Jangan sampai kita memiliki atau menjadi kelompok yang pertama. Adanya cuma ngresulo. Kalau sudah ngresulo, ini adanya mencari kambing hitam. Apapun yang telah diperbuat pemerintah dengan berbagai para ahlinya, dengan berbagai ijtihadnya, ini selalu akan dibuat salah oleh orang yang memiliki tingkatan ngresulo tadi. Untuk itu mari kita sekarang koreksi diri. Selama ini, selama masa pandemi corona ini, kita termasuk kelompok yang mana? Kira-kira apa sering menyalahkan orang, yakin ini tidak dari Allah, ini bahkan kalau mendengar ini apa itu semuanya. Yang Ar-Rahman Ar-Rahim, Allah akan memberi dan akan mengasihi. Memberi kepada siapapun. Nyatanya penyakit ini juga diberikan kepada kita orang Islam. Apa lantas kalau kita ini sebagai orang mukmin, orang muslim, tidak akan terlepas dari penyakit, tidak terlepas dari cobaan. Semuanya fakta ini begini. Sehingga untuk itu mari kita luruskan pembicaraan kita, omongan kita, apalagi itu di medsos, yang kadang tidak baik, kita nanti menjadi orang Islam kok seperti itu. Harapan saya semoga kita termasuk orang yang bersyukur. Karena makom tertinggi di mata Allah adalah orang yang pandai bersyukur. Dan insya Allah dengan kita memiliki sifat bersyukur ini akan dapat mengendalikan untuk selalu berbuat baik kepada siapapun, dimanapun, kapanpun. Demikian, terima kasih dari saya. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua, wahai sahabat Soma TV. Dan ini kita bertemu, insya Allah nanti kita berpisah karena Allah.
dan nanti kita bertemu kembali karena Allah. Akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.